Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel gua Rico Vlog. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dibanyakin rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, pagi ini hari Sabtu, jam 7:38. Kita mau servis motor NMAX ini ya. Mumpung masih pagi, mudah-mudahan bisa dapat nomor 1 supaya enggak terlalu lama nunggu. Oke, kalau gitu kita langsung jalan aja ya. Hari Sabtu udah ramai banget jalanan. Pada mau weekend kali ya. Sumpah ramai tuh di spion. Wow. Oke. Kilometernya itu udah menyentuh angka 8.000 ya. Jadi ini servis yang keempat. Alhamdulillah servisnya masih gratis ya. Dari yang gratisan dulu, ngabisin. Ya, jadi waktu itu motor ini itu gue servis di kilometer 500 ya. 500 kilometer itu udah gue servis, padahal buku servisnya itu harusnya di kilometer 1000, cuman gue nggak berani ya. Jadi di kilometer 500 gue udah servis gitu. Terus servis keduanya waktu itu di kilometer 2000-an ya, di kilometer 2000-an, dan di servis ketiganya itu gua di 4000-an ya. Padahal jaraknya itu dari servis kedua itu 4000 harusnya di buku servisnya. Terus servis ketiganya itu di 12.000. Terus servis keempatnya itu sekarang nih gue itu harusnya di buku sekitar 16.000 km ya. Tapi di sini gue berapa nih? Aduh. Wah, di 8.265 kilo gue udah servis. Jadi gue nggak mau kecolongan ya. Telat servis itu gue nggak mau. Apalagi ini motor bisa dibilangnya ya motor andalan gue. Pedal. Nah, jadi gua yang namanya motor ya dari dulu itu gua nggak bisa inilah ya, nggak bisa apa ya bahasanya ya. Gua nggak bisa santai-santai gitu sama namanya motor. Gua servis motor, gua santai gitu, gua nggak bisa. Gua harus segera mungkin ketika ada kerusakan ataupun part yang harus diganti, itu pasti sesegera mungkin gue ganti gitu ya. Gitu, walaupun misalnya kondisi keadaan gue, misalnya gue lagi tanggal tua ya, nggak punya duit gitu, gue minjem kemana dulu gitu. Yang penting motor gue itu bisa servis gitu ya, mau itu ganti spare part lah atau apalah namanya itu, pokoknya gue harus ganti gitu. Nah, yang terutama tuh masalah oli mesin ya, oli gardan lah.
Itu udah nggak ada toleransi buat gue. 1.500 buat gue udah paling mentok gue ganti oli gitu. Mau olinya semi sintetik kek, mau olinya sintetik kek, mau olinya apa kek, gitu kan. Semua motor yang keluarga gue pegang pasti selalu gue perhatiin masalah olinya, karena dampaknya sangat besar sekali gitu. Jadi ada satu cerita, gue cerita singkat aja ya. Abang ipar gue motornya Yamaha Vino. Dia motornya tuh aktif ya, tiap hari itu mungkin bisa menempuh sekitar 100 sampai 150 km per hari gitu. Nah, motornya tuh telat ganti oli gitu, si Vino-nya ini. Nah, si Vino-nya ini akhirnya apa? Akhirnya klepnya bunyi kletek gitu kan. Terus lama-lama knalpotnya tuh keluar asap sedikit ya. Nah, itu akibat terlambat ganti oli gitu kan. Ya, maka dari itu gua benar-benar nggak bisa toleransi dengan namanya oli gitu. Walaupun pabrikan bilang ini bisa sampai 3.000 sampai 4.000 km gitu, si oli ini baru diganti ya. Wah, gua nggak bisa. Maksimal 1.500 itu udah harus gue ganti gitu kan. Nah, itu udah nggak bisa toleransi lagi, karena mesin itu nomor satu buat gua. Mesin harus selalu sehat ya. Mendingan beli oli gitu ya, 50.000 60.000 tiap bulan atau tiap 1.500 km kita boros di oli, dibandingin kita harus servis besar gitu ya, turun mesin, ganti klep, ganti ring seher, ganti seher, terus motor kita tinggal gitu kan di bengkel. Gue mendingan boros di oli daripada gue harus ninggalin motor gue gitu di bengkel ya kan. Ya lagian gue juga persiapan ya, nanti malam gue pengen naik ride ke Monas sama adik ipar gue. Jadi gue persiapin motor ini seoptimal mungkin ya. Barangkali di Monas bisa miring-miring gitu ya. Pemandangannya enak banget ya. Ya, biasanya sih gua servis itu ya. Jadi hitungan servisnya tuh gua tuh kayak gini. Servis ganti oli nih ya, biasanya gua di rumah sendiri itu per 1.500 km gua ganti oli. Di kilometer 4.000 setelah pemakaian, 4.000-an lah ya, itu gue baru servis ke bengkel ya. Sebenarnya sih servis tuh gitu doang, nggak banyak gitu ya, nggak sulit lah. Cuman mereka itu punya alat untuk ngeriset ECU-nya itu loh. Jadi di ECU itu kan seperti otak ya, seperti otak dari motor kan. Nah, mereka tuh ada alat buat ngerisetnya. Sebenarnya ada cara manualnya sih, selain pakai komputer.
cuman gue juga belum tahu sampai sekarang, gue belum nyari tahu ya kan. Nah itulah yang bikin motor setelah keluar dari bengkel resmi biasanya itu langsung enak, enteng, karena data-datanya itu langsung dihapus di sistem komputer itu ya. Oke, ini sebentar lagi kita sampai bengkel ya. Nah ini dia. Udah ramai belum ya? Oh baru ada satu. Kita parkir di sini aja. Oke. Masih sepi banget ya, belum ada yang datang. Nah ini dia buku servisnya, servis. Nah ini dia nih. Oh, ini servis pertama, kedua, ketiga, sekarang servis keempat, masih gratis dari Yamaha. Yeay. Apalagi ya, kayaknya udah deh itu doang. Ya langsung aja kita masuk buat servis. Mumpung masih sepi. Mau ini aja kali ya. Udahlah, kita daftar dulu. Oke, sudah selesai servisnya, tinggal cabut pulang. Pak, makasih ya. Ya jadi tadi gue servis doang ya, nggak pakai ganti oli karena olinya gue udah siapin di rumah, nanti bakal gue ganti sendiri ya. Oke, mungkin sekian dulu ya vlog dari gue. Thank you banget udah nonton, tetap semangat, tetap berkarya, apalagi anak-anak muda harus punya inovasi, harus terus berkarya. Oke semuanya, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.